Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pengadilan Negeri Raha bersama saya Uti. Di episode kali ini kita tetap ditemani oleh narasumber kita, yaitu salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Raha, Yang Mulia Bapak Dio Dera Darmawan SH. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Uti. Alhamdulillah. Iya. Tapi agak sedikit flu ya Pak, agak sedikit bindeng itu. Iya Uti, karena memang pengaruh cuaca Uti. Iya sih Pak, betul. Untuk podcast kali ini kan Pak, kita kayaknya belum punya tema ya. Kita akan berbincang-bincang santai saja ya Pak. Iya santai. Mungkin Bapak apa yang mau dibicarakan Pak? Ya. Seputar apa ini Pak? Iya Uti ya. Kita nanti akan memberikan judul podcast episode hari ini Jeda Podcast. Jeda Podcast. Ya, Kenapa Jeda itu podcast. Pak? Ya kan kita sudah kemarin beberapa episode, bukan beberapa episode, semua episode lah itu membahas terkait dengan hukum ya Pak? Hukum maupun pelayanan di Pengadilan Negeri Raha. Terakhir Betul. kemarin ada Pak Yuri yang membahas terkait dengan pidana pemilu, begitu ya? Betul. Nah ini kita jeda dulu sejenak untuk membahas tema-tema yang berkaitan dengan hukum agar juga ya artinya penonton juga mungkin pengen tahu Uti misalnya Pengadilan Negeri Raha ini kenapa membuat podcast gitu ya? Iya betul. Walaupun pernah Pak dari Bapak Ketua kita Pak Muhammad Sukamto pernah menyampaikan juga alasan kita membuat podcast, tapi kan kalau saya tidak salah ingat ya itu kan diuploadnya di YouTube-nya Dirjen. Vlog kita yang kemarin itu. Betul. Iya begitu. Makanya mungkin ini ya kita mengulik sedikit kenapa tentang podcast ya. Iya, podcast Pengadilan Negeri Raha yang kita sepakat sekarang kan nama podcastnya kan Maimo Dopo Bisara. Nah Mari itu kita Pak. berbicara. Oke, itu yang ingin saya tanyakan Pak. Maimo Dopo Bisara itu artinya apa Pak? Ya, kemarin memang awalnya itu podcast kita namanya Time of Podcast. Ya, itu yang memberikan nama editor itu. Editor kita tanpa konsultasi ke saya. Ya, makanya itu langsung dikasih nama Time of Podcast gitu. Yang simpel aja kayaknya ya Pak ya. Ya, yang simpel aja kan kita kan tahu tuh ada podcastnya Deddy Kobuser Close the Door. Terus podcastnya siapa lagi? Vindes mungkin kan. Podcastnya siapa lagi ya? Podcast Mas Teguh, itu. Podcast Mas segala macam kan. Nah, cuma kemarin karena biar cepet biar simple Time of Podcast. Iya gitu. Waktu itu memang nggak konsultasi ke saya dulu. Gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ternyata penontonnya kan ya lumayan walaupun tidak sebanyak podcast yang biasa ya. Artinya kan memang kita membahas terkait dengan pelayanan hukum dan hukum gitu. Pada intinya begitu. Itu Maimo Dopo Bisara itu bahasa Muna. Saya jujur bukan orang Muna, saya orang Jawa. Saya waktu diperintahkan oleh Pak Ketua untuk memberikan nama untuk podcast kita sebagai suatu bentuk inovasi, tentu saya konsultasi dulu kepada rekan-rekan pegawai yang asli orang Muna. Betul. Ada beberapa nama saat itu yang diajukan, termasuk nama yang selain bahasa Muna. Cuma menurut saya kalau kita pakai bahasa Muna lebih cocok saja begitu, karena memang satker kita kan di Muna ya, di Kabupaten Muna toh. Betul. Begitu. Saya tanya beberapa rekan, muncullah beberapa opsi sampai akhirnya kita pilih Maimo Dopo Bisara atau Do. Maimo Dopo Bisara. Oh, da ya, bukan do ya. Maimo Dopo Bisara. Itu kalau menurut Maimo dari orang di sini orang Muna artinya mari kita berbicara. Mari kita berbicara. Selama ini kan pengadilan itu kan orang mengenalnya sebagai satu lembaga yang kerjanya sidang. Ya, hanya gitu mengadili gitu. Tapi sebenarnya menurut kami, menurut dari rekan-rekan juga bahwasanya kita punya tanggung jawab moral untuk melakukan edukasi atau sharing terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum maupun pelayanan hukum di pengadilan khususnya begitu. Nah, medianya apa ya, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain kita aktif di media sosial ya,
nanti ditampilkan di sini ya media sosial kita apa saja. Itu ya. Iya. Ngasih kerjaan ke editor. Iya, lagi. harus. Biar agak susah ngeditnya, biar. Nah, itu kita membuat podcast. Iya. Itu begitulah awalnya kira-kira begitu, dan arti dari Maimodo Pobisara tadi seperti itu. Iya. Gitu. Ada filosofi tersendirinya nggak Pak? Kenapa Bapak milih Maimodo Pobisara itu di antara masukan-masukan nama-nama podcast yang lain gitu? Kenapa Bapak klopnya sama Maimodo Pobisara itu? Iya. Disclaimer dulu, sebenarnya pemilihan itu kan kita sepakati bersama saat iya sih, betul tim juga. media sosial kan. Iya. Kan saya bentuk tim media Iya, sosial betul. itu kan. Betul. Saudara kan juga, Uti kan juga salah Iya. satu anggotanya. Saya termasuk sih, Ya, tapi dan- saya mau mendengar penjelasan dari Bapak. Betul. Ya karena nama-nama yang diusulkan menurut saya terlalu apa ya? Ya ada yang bagus tapi terlalu ke barat-barat, bukan ke barat-baratan, apa ya? Pakai Iya. bahasa Inggris. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini satkernya kan di Kabupaten Muna. Betul. Segmen penonton podcast kita itu kita maksimalkan kan sebenarnya untuk masyarakat Kabupaten Muna. Iya. Dan pada umumnya tentu karena platformnya YouTube ya secara nasional begitu kan. Kalau Betul. perlu mungkin internasional. Tapi kalau internasional kesusahan editornya nanti. Iya sih. Harus pakai ya kan? Oh iya, ada subtitlenya dulu ya Pak ya. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Bisa lah. Prancis bisanya dia. Iya. Mungkin pemilihan Maimodo Pobisara itu supaya makin menyatu dengan masyarakat Ya, Kabupaten salah Muna satunya kali ya, Pak, alasannya ya? itu. Iya. Alasannya adalah ya agar relate saja begitu. Begitu sih. Dan lagian nama-nama yang kalian usulkan ya selain agak ini enggak ini juga sih. Kurang bagus lah itu. Kurang catching Iya, di telinga ya Pak ya. Betul sekali, itulah. Nah, saudara juga tahu itu. Begitu. Terus ini Pak, perkembangan podcast itu kan dari awal itu ya. Kalau misalnya kita penonton udah lihat itu di vlognya yang di Badilum, perkembangannya itu kan dari hanya di ruangan Pak Ketua ya Pak. Ya, awalnya Dari situ. ruangan Pak Ketua, kemudian pindah ke comment center dan akhirnya dibuat studio mini ini untuk kita take podcast di sini. Ya. Itu memang sudah direncanakan atau mengalir begitu saja Pak? Ya, jadi awalnya dulu Uti, Iya. rencana podcast itu memang sudah dibicarakan, didiskusikan oleh teman-teman sejak tahun 2020, sejak Iya. era Covid itu kan. Oh iya. Gitu. Saat itu baru ide sudah disampaikan kepada pimpinan saat itu. Sebenarnya pimpinan mendukung, cuma memang karena waktu itu kondisi ya belum memungkinkan. Akhirnya baru terlaksana di tahun 2021. Iya. Itu, dan podcast episode pertama kita pada saat itu adalah Bapak Ketua yang saat itu masih jadi wakil di ruangan beliau, karena Iya. memang saat itu kita belum punya ruangan, kita belum punya tempat dengan ya peralatan seadanya Iya. begitu. Kemudian saat itu Pak Ketua memerintahkan agar atau berkehendak agar rekan-rekan hakim yang lain juga ikut mengisi begitu ya Iya, podcast. Dan ya itu akhirnya satu persatu rekan-rekan hakim akhirnya juga mengisi, termasuk waktu itu ada senior kita Pak Aldo. Iya. Pak Suti kayak belum saya tahu belum di sini Pak. Salam Pak Aldo. Salam Pak Aldo, salam kenal juga. Pak Aldo sekarang di Pengadilan Negeri Blora. Waktu itu juga sempat mengisi podcast episode Iya. kedua. Nah, kemudian berurutan dari Pak Riko sampai saya, kemudian Pak Panitera, Pak Sekretaris, kemudian kembali lagi ke Pak Ketua gitu. Begitu sih kira-kira perjalanannya. Dan untuk tempatnya sendiri sampai ada studio ya jujur Iya. saya tidak berekspektasi bahwa nantinya akan dibuat juga studio mini begitu Iya ya. betul. Tapi karena mungkin saat itu Pak Ketua kita Pak Muhammad Sukamto berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Raha dalam hal ini podcast punya pengaruh yang positif begitu ya. Iya. Nah, tidak ada salahnya juga kita meningkatkan kualitas podcast kita. Betul. Baik dari segi peralatan podcast maupun dari tempat begitu ya. Biar Kebetulan visualnya memang- juga bagus ya Pak. Betul, visualnya biar bagus juga. Kebetulan juga beberapa ruangan itu bisa dipakai dimaksimalkan untuk podcast. Betul. Command Center, Iya. beberapa episode saya pertama podcast di Command Center dengan Pak Reski waktu itu. Iya.
Nah ini kalau ini baru istilahnya baru sekali ini saya di sini Kak Pak. Oh ini pertama kali ya, sama kali. Saya. Ya sama Uti. Iya. Gitu ya. Padahal podcast ini kan saya yang. Iya makanya Bapak kan salah satu pelopornya kan. Iya. Ya sama-sama pelopornya sih dengan rekan-rekan juga. Iya. Gitu. Idenya bareng-bareng. Gitu sih itu. Dari setiap episode ke episode yang lain kan kelihatan tuh Pak perkembangannya podcast Pengen Raha. Nih dari setiap episode ini kan kita punya tujuan untuk mengedukasi masyarakat ya Pak. Itu yang diharapkan itu sudah sesuai belum Pak? Dari kita kan upload podcast ini rutin Pak setiap akhir bulan kan? Iya. Ya maksudnya untuk mengedukasi masyarakat menurut Bapak kita udah sampai belum sih nilai-nilai yang kita sampaikan ke masyarakat itu? Begitu ya? Ya. Nah, tadi katanya belum siap pertanyaan, ini kok ternyata mengalir sekali. Aduh saya sambil mikir dari tadi Bapak bicara saya sambil mikir. Oh gitu ya? Sebenarnya tidak ekspektasi saya gitu kan? Uti bertanya seperti itu, tapi oke lah ya. Kalau pesan-pesannya ya nyampe atau tidak, insya Allah nyampe ya, karena kita selalu share video podcast episode terbaru kita itu di platform-platform media sosial kita, termasuk juga di ini media sosial pribadi kita. Ya paling tidak begitu ya, paling tidak apa yang disampaikan oleh narasumber itu bermanfaat, itu pasti. Betul. Nyampe atau tidak, insya Allah nyampe. Insya Allah gitu ya. Nyampe. Beberapa episode podcast saya lihat ada yang sudah mulai, penonton itu sudah ada yang mulai bertanya, begitu. Jadi bukan hanya komennya itu mantap, gitu. Bukan nice bro, gitu ya Mas Reski idolaku kan misalnya begitu kan. Iya. Tidak hanya seperti itu, tapi sudah mulai ada yang bertanya, oh bukannya Perma ini tentang mediasi? Nah itu seperti itu ada. Iya, bukannya kalau begini bagaimana gitu. Itu kira-kira ada feedback seperti itu ya. Baik itu di kolom komentar maupun bahkan di DM direct message kita gitu, di Instagram atau di Facebook begitu. Kira-kira ya kita jawab sesuai dengan konteks ya. Gitu. Ya kalau melihat dari respon seperti itu, saya menilai bahwa apa yang kita sampaikan berarti sampai ke masyarakat gitu, dan alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah ada efek kalau positifnya. Gitu. Iya, betul. Itu kemarin kita sempat ada project vlog ya Pak dari Badilum. Ya. Dan itu kita memilih untuk membahas tentang persiapan kita podcast. Yang kebetulan waktu itu kita mau ada podcast podcast spesial Pak di Museum Baru Ganowuna toh. Kemungkinan Pak kedepannya itu podcast kita akan ada episode spesial yang kayak gitu lagi nggak Pak? Ya. Jadi kalau episode spesial itu kan kita ada episode refleksi akhir tahun juga sebenarnya. Oh iya. Yang kita bareng-bareng itu ya, betul. Yang ada cerita horor segala macam. Ya. Gitu. Kemungkinan sih ada gitu ya. Tentu dengan melihat kondisi dan misalnya apa yang sebenarnya apa yang menjadi topik bahasan kita. Iya. Misalnya saya punya rencana podcast dengan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan negeri Raha gitu ya. Karena ya agar masyarakat tahu juga bahwa kalau memang masyarakat butuh bantuan hukum, pengadilan itu sudah ada loh kerjasama dengan Posbakum gitu. Iya, betul. Yang kita tunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya ya. Dan Posbakum ini kantornya ada di pengadilan juga gitu. Kalau memang mau mau berkonsultasi hukum segala macam, bisa lo ke sana gitu. Iya. Kita bisa kita ada rencana seperti itu, podcast seperti itu. Oke. Melibatkan pihak-pihak mungkin di luar pengadilan yang memang ada kaitannya dengan kita. Oke. Dimungkinkan seperti itu, tapi ya kita lihat situasi dan kondisi lah. Iya, oke. Untuk menyambung tadi pembahasan Bapak, kan mau menunjukkan ke masyarakat kalau kita ada kerjasama dengan Posbakum ya Pak ya. Itu ada nggak kita kemungkinan di podcast kita ngundang narasumber dari instansi luar gitu Pak? Ada kemungkinannya nggak Pak? Kalau kemungkinan mungkin ada ya. Tapi untuk hal tersebut nanti tentu dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan gitu ya. Artinya tentu niatnya positif. Ya harusnya positif dong Pak. Positif ya, niatnya positif menjalin silaturahmi segala macam. Tapi nanti selanjutnya akan dibicarakan dengan pimpinan kalau memang ada opsi seperti itu. Tapi sampai sekarang saya belum kepikiran sebenarnya. Oh gitu ya? Ya, saya belum kepikiran. Oke.
Saya sementara ini masih berfokus untuk konsisten ini dulu lah. Mengembangkan podcast ya Pak? Ya konsisten mengupload podcast dulu. Oh iya. Iya. Yang setiap akhir bulan tuh ditanyain ya Pak? Ya. Udah selesai edit belum? Udah selesai edit belum? Gitu ya Pak? Editor udah pegang kepala tuh, kan. Editornya udah pusing. Gitu. Mungkin ya kemarin ada ide lain selain podcast, mungkin kita bisa karaoke nggak mungkin ya kali. Masa kita korek ya Pak? Ya nggak mungkin. Tapi saya kemarin terkesan ada satu pengadilan negeri ya. Iya. Saya lupa PN mana, cuma dapat apresiasi dari Pak KMA gitu ya, Pak KMA bahwa mereka membuat theme song 8 nilai utama Mahkamah Agung. Dari 8 nilai utama itu? Iya, dibikinlah sebuah theme song begitu, dan saya lihat keren sih. Kayak seru Pak? Seru sih, cuma memang artinya lagu yang dibuat, theme song yang dibuat itu benar-benar dipikir secara musikalitas, secara produksi, sampai akhirnya finalisasinya, outputnya keren, secara video keren, musik keren, audionya juga bagus gitu. Jadi saya lupa PN mana, coba nanti di searching gitu ya. Bagus itu. Mungkin ada rencana seperti itu juga nantinya. Boleh lah Pak, itu kayaknya buat seru-seruan oke juga Pak. Ya tapi kan dalam koridor yang positif ya. Iya dong, pasti ya tuh. Ya karena sebenarnya kita kan tadi pengen bukan gimmick sih. Iya. Kita pengen nyanyi Mars kita dulu Mars kita. Cuma kayaknya peralatannya yang kurang, tidak mendukung ya Pak. Oke. Bapak, harapan kedepannya untuk podcast PN Raha apa Pak? Kan ya kalau dilihat sampai sekarang sih perkembangannya udah cukup bagus banget ya Pak ya. Ya. Tapi kan pasti sebagai manusia kita kayaknya masih pengen lagi gitu. Apa ya yang harus dikembangkan sama podcast PN Raha? Oh ini Pak, sekarang itu kan masyarakat ya, kayaknya mereka tuh lebih memilih untuk nonton video-video TikTok lucu gitu loh Pak. Gitu kan. Maksudnya kalau kita itu gimana ya Pak biar bisa mengemas podcast kita tuh biar lebih menarik dan bikin masyarakat tuh podcast PN Raha nih udah ada pembelajarannya juga dikemasnya secara menarik. Tuh ada ide Bapak nggak supaya lebih gimana gitu? Itu sebenarnya pernah disampaikan Pak Akbar ya. Pak Akbar salah satu hakim di Pengadilan Negeri. Pak Akbar pernah bilang, kenapa tidak kita bikin video reels di Instagram atau TikTok gitu ya. Sifatnya video pendek tetapi dikemas kekinian gitu ya. Nah karena kebetulan Uti yang menyampaikan itu ya, Uti silahkan kembangkan itu. Gitu. Saya kasih tugas ke Uti. Ya kan saya ditunjuk sebagai humas juru bicara sekaligus yang mengelola media sosial kan. Makanya saya bentuk tim media sosial. Oke. Toh. Nah, Uti kebetulan beride seperti itu, silahkan Uti kembangkan. Saya nanya loh Pak, bukan ini. Saya mendukung nanti. Saya nanya ini. Ya kalau Uti tanya sudah ada ide atau belum, sudah. Pak Akbar pernah menyampaikan itu. Cuma ya lagi-lagi kita sesuaikan dengan kondisi. Iya betul. Situasi. Nah kebetulan Uti menyampaikan itu, mungkin bisa diinisiasi Uti duluan ya. Nggak apa-apa itu, nanti kita tampilkan di reels Instagram kita dulu misalnya kan. Loh, misalnya kayak syarat-syarat mendaftar gugatan ini dengan lagu kan seperti yang video-video yang kekinian itu di Instagram, TikTok segala macam. Bagus juga idenya Ti. Gimana ya Pak? Itu insya Allah nanti kita omongin aja di belakang layar ya Pak ya. Tapi bagus idenya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan tentang harapan ya, harapan saya saya sudah sampaikan ini sebenarnya di podcast saya dengan Mas Reski. Iya. Harapan saya tentu dengan podcast ini berlanjut. Siapapun nanti yang beralih menjadi pimpinan di sini maupun menjadi bertugas sebagai hakim di sini, gitu ya. Karena ternyata podcast kita ini ya positif, mempunyai pengaruh yang positif baik itu bagi masyarakat maupun ya bagi internal kita sendiri, gitu. Betul, ya. Pak. Makanya nanti siapapun yang menjadi pimpinan atau yang menjadi hakim, gitu ya, kami berharapnya sih podcast ini dilanjutkan. Betul. Dan tentu dengan perangkat yang di-upgrade gitu. Betul. Ya nggak Mas? Mas Editor? Mas Editor? Ya kan? Iya. Maksud saya kan siapa tahu nanti ada clip on yang lebih bagus begitu kan, biar suaranya semakin jernih, kamera yang
kamera yang mungkin nanti satu lagi kan biar bisa ambil dari angle yang lain. Yang beda gitu, kan? Pak. Seperti itu. Nah, itu sih paling harapan saya ya. Semoga tercapai sih Pak itu. Semoga ya. Terus, ini intermezzo nih Pak. Yeah. Saya ada titipan pertanyaan. Dari salah satu teman saya. Ya oke. Apa? Ada nggak sih Pak insentif untuk ini? Tim medsos ceritanya kata dia kan tim medsos emang sih kerjanya nggak kelihatan tapi kayaknya tiap hari tuh ada aja. Ini intermezzo aja loh Pak kita. Perbahasannya bercanda aja kita Pak. Tapi kalau misalnya mau serius saya juga bisa serius Bapak. Oke. Kebetulan itu dalam pembahasan RKKL nggak pernah ada ya. Oh gitu ya Pak. Ya dan itu memang tidak masuk dalam anggaran DIPA gitu ya. Oke. Ini saya titipan loh Pak. Ya soal insentif kan ini kan. Insentif ya ini anggaplah sebagai salah satu bentuk pengabdian. Oh ya. Siap. Bagi perkembangan pengadilan negeri Raha pada khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya begitu ya. Iya oke. Kan ini pengabdian masyarakat lah, anggaplah begitu. Ini saya sampaikan kepada teman saya yang menitip pertanyaan. Kita ini bisa menjadikan tugas ini sebagai pengabdian kita kepada Pengadilan Negeri Raha. Betul kan Pak? Betul. Gitu. Lebih coba Uti pikir. Apa, lebih utama mana saudara diberikan insentif oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Atau dari saya gitu yang saya ini cuma makhluk begitu loh. Iya betul. Ya kan? Betul. Sepakat nggak? Sepakat saya Pak. Saya lebih menerima insentif dari Allah. Ya, yang mungkin tidak terlihat tapi semoga dalam catatannya Allah ya Pak ya. Betul. Ya siapa tahu nanti Uti atau teman-teman mendapatkan insentif dalam bentuk lain. Iya betul. Misalnya karena Uti sudah masuk podcast, masuk YouTube, diliriklah sama Mahkamah Agung misalnya, kan? Uti pindah ke Mahkamah Agung. Amin gitu. Ya Allah. Kan? Iya. Amin banget ya Allah. Semoga didengar. Ya bisa saja begitu ya Tia. Ya oke. Ya insya Allah lah kita artinya membuat podcast ini nawaitunya dari awal ya untuk memberikan edukasi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Oke. Ya begitu ya. Siap. Dan ngomong-ngomong pertanyaan seperti ini jangan ditanyakan lagi ya. Oke siap Pak. Mohon maaf loh ini Pak, saya titipan ini. Saya garis bawah ya Pak, titipan. Iya oke. Saya tahu kok yang nitip siapa. Makasih Pak. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Atau mau ada gimmick kah Bapak? Gimmick itulah kita kalau gimmick serba salah ini. Iya. Kan saya maksudnya masih pakai baju formal. Saya juga sih. Ya gitu. Nggak ada sih gimmick ketik. Sebaiknya kita tutup saja. Oke kita tutup saja ya Pak ya. Jeda podcast ini memang untuk refreshing aja. Iya betul. Kalau kemarin bicara hal-hal yang serius. Hari ini kita bicara santai mengenai podcast kita. Gitu. Oke. Siapa tahu menginspirasi satker yang lain gitu. Mungkin ya. Walaupun saya tahu satker lain juga banyak inovasi. Iya. Semoga kita juga banyak inovasi Pak. Semoga. Ya, semoga. Iya. Oke. Sekian podcast episode hari ini dengan Bapak Diodera Darmawan. Semoga dapat menghibur para pencari keadilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Dio mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak? Tadi kan sudah ditanya. Oh sudah ya? Aduh aku ngeblank. Oke. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.